Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kali ini saya bagikan kisah mimpi yang dialami seorang ibu rumah tangga akhir zaman ini yang tempo hari chat di akun TikTok saya menanyakan perihal mimpi yang dialaminya berkaitan dengan baju. Beliau menceritakan bahwa beliau itu bermimpi disuruh membeli baju 7 buah. Namun karena mimpinya begitu singkat, saya menanyakan apakah sebelum mimpi itu Anda itu ada hajat atau keinginan? Karena mimpi itu berkaitan dengan keseharian orang yang bermimpi. Dan baju warna apa yang disuruh dibeli? Karena ada simbol warna itu menentukan juga tentang takwil mimpi atau makna mimpinya. Dan orang yang nyuruh untuk membeli baju itu apakah orang yang dikenal di dalam kehidupan nyata atau tidak? Karena kalau misalkan mimpi itu akan ditakwil, orang yang bermimpi itu harus menceritakan secara detail, secara terperinci semua simbol yang ada di dalam mimpi, simbol warna, suasana ruang, gelap terang, atau wajah seseorang yang ada di sana, entah itu keadaan bersungut-sungut, tersenyum atau tertawa, bersalaman atau berpelukan, itu harus diceritakan semua. Sebab kalau tidak, ada satu saja simbol bahasa mimpi yang mengandung makna tersirat tidak diceritakan yang ada di dalam mimpi itu, maka akan merusak makna mimpinya. Maksudnya, takwil mimpinya bisa salah. Oleh karena itu, saya tanyakan beberapa hal tersebut. Kemudian beliau menjawab, suaminya belum ada 40 hari meninggal. Dan orang yang menyuruh membeli baju 7 buah itu tidak ada orangnya, melainkan hanya suara saja. Jadi yang menyuruh membeli baju saudari kita itu adalah tidak ada wujudnya, hanya berupa suara. Lalu apa takwil mimpi atau makna mimpi tersebut? Mimpi yang berkaitan dengan baju itu pernah dialami Nabi Muhammad SAW, yang dinampakkan mimpi di dalam tidur beliau itu ada 3 orang. 1 orang memakai baju sedada, ada orang memakai baju di bawah dada, dan juga diperlihatkan sahabat beliau yaitu Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu memakai baju yang diseret. Maksudnya adalah bajunya panjang sehingga perlu diseret. Nah, ketika beliau itu ditanya oleh sahabat beliau, maka beliau Nabi Muhammad SAW mentakwilkan bahwa yang dimaksud baju di dalam mimpi itu adalah agama. Nah, itu adalah salah satu contoh mimpi yang mengandung simbol memiliki makna tersirat. Oleh karena itu, untuk memastikan mimpi itu mengandung makna tersirat atau tidak, saya pertanyakan dahulu kepada beliau yang bermimpi, ada hajat atau tidak, karena mimpi itu dibagi menjadi 3 di dalam Islam. Disebutkan di dalam hadis riwayat Muslim, Rasulullah SAW bersabda, mimpi yang baik itu merupakan kabar gembira datangnya dari Allah. Yang kedua, mimpi yang terjadi karena pikiran di saat terjaga. Karena orang itu sering memikirkan sesuatu hal, maka akan terbawa di dalam mimpi. Nah, mimpi jenis ini tidak memiliki makna, karena terjadi karena angan-angannya sebelum tidurnya. Yang ketiga, mimpi yang menyedihkan datangnya dari setan. Seperti ini juga tidak memiliki makna, karena setan itu hanya menakut-nakuti orang di dalam tidurnya dengan visual-visualnya menyeramkan, yang menyedihkan, misalkan dikejar pocong, disetrum kepala yang
kepala tanpa badan. Nah, seperti itu contohnya. Jadi mimpi yang memiliki makna itu hanyalah mimpi yang baik yang datangnya dari Allah, mimpi petunjuk. Dan petunjuk dari Allah itu ada mimpi yang tidak perlu ditakwil, maksudnya akan terjadi di dalam kehidupan nyata sebagaimana visual mimpinya. Misalkan saudara kita itu memohon kepada Allah untuk bisa membeli baju, kemudian Allah mengizinkan untuk membeli baju, akhirnya dimimpikan disuruh membeli 7 buah baju. Nah, itu berarti petunjuk bagi saudari kita itu diizinkan oleh Allah membeli baju dan ada saran untuk membeli baju 7 buah. Tapi ada juga mimpi yang datangnya dari Allah memiliki makna tersirat. Jika misalkan saudari kita itu tidak ada hajat, tidak ada keinginan untuk membeli baju sebelum dia bermimpi, maka itu memiliki makna tersirat. Nah, kalau misalkan bermakna tersirat, maka seperti yang disabdakan Nabi, baju itu maknanya agama. Maksudnya bagaimana? Nah, insya Allah itu berkaitan dengan suaminya yang baru meninggal, belum 40 harinya, ketika beliau itu mendapatkan mimpi tersebut. Maksudnya, 7 baju yang dianjurkan untuk dibeli oleh saudara kita itu adalah berkaitan dengan agama, dengan amalan. 7 amalan. Bisa berupa 7 amalan yang berbeda-beda yang diniatkan untuk dikirimkan pahalanya untuk suaminya sudah meninggal supaya menambah bekal di akhirat, sebelumnya itu di alam kuburnya, untuk membantu kesulitan di alam kubur, yang sekaligus saudari kita itu mendapatkan pahala atas perbuatan amalnya itu. Nah, seperti itu makna mimpi yang dialami saudari kita. Jadi jika saudari kita itu mampu melakukan 7 amal dari ilmu agama, misalkan sedekah, membaca Al-Quran, membaca sholawat, membayarkan hutang jika suaminya punya hutang, 7 macam amalan untuk dikirimkan pahalanya bagi suaminya yang sudah meninggal. Yang akhirnya nanti si istri sudah pasti dapat pahala seperti yang dia amalkan. Walaupun itu tidak perlu menyampaikan kepada Allah, saya juga ya Allah, tidak perlu, karena yang beramal itu sudah pasti dapat. Tapi jika ditambahkan niatan untuk orang lain, maka orang yang beramal dan orang yang dikirimi pahala amal itu juga sama-sama dapat. Nah, itu bukti dari rahmat Allah yang maha luas, maha pemberi karunia, yang pemberiannya itu tidak sama dengan makhluk. Nah, seperti itu makna mimpi yang dialami saudari kita, yaitu Allah memberi petunjuk agar beramal 7 macam atau 7 kali yang berkaitan dengan ilmu agama, yaitu beramal soleh, yang nantinya itu menjadi pelindung bagi kehidupan dunia dan akhirat si suami dan si istri, yang mana hal itu adalah bekal kepada kehidupan akhirat yang kekal. Karena Nabi Muhammad SAW itu bersabda untuk selalu mengingat kematian, memperpendek angan-angan, memutus kelezatan duniawi. Karena kehidupan yang kekal itu pasti kita akan dapati, pasti kita akan jumpai kalau kita itu sebelum wafatnya mempersiapkan kematian yang baik. Jadi kehidupan yang kekal di surga itu pasti didapatkan seorang yang beriman jika mau melakukan amal soleh sesuai syariat Islam, sesuai peraturan agama Islam, yaitu mengerjakan yang Allah perintahkan dan menjauhi yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga kisah mimpi yang dialami saudari kita itu bermanfaat bagi kita semua, terutama bagi orang yang bermimpi, dan semoga suaminya juga mendapatkan manfaat dari takwilan mimpi tersebut agar si istri melakukan amal yang dianjurkan oleh Allah melalui mimpinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.